Bisanati tasi'ati minal hijrati. Pada tahun ke-9 dari hijrahnya baginda. Aliman nabiyyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui annar Ruma, bahwasanya bangsa Rum, yasta'iduna, mereka bersiap-siap li ghazwil Madinatil Munawwarati, untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Panada, kemudian baginda menyeru fis sahabati, di kalangan para sahabat, ya, lil khuruji ila Tabuka, untuk keluar menuju satu daerah namanya Tabuk, limufajaatir Rumi, untuk me, mufajaah itu mengagetkan. Jadi membuat mereka terkejut gitu ya, mengejutkan bangsa Rum fi diyarihim, di negeri mereka sendiri. Qabla ghazwihim, sebelum serangan mereka lil Madinatil Munawwarati, ke Madinah Al Munawwarah. Jadi sebelum mereka datang ke Madinah Al Munawwarah, kaum muslimin mendahului datang ke Tabuk gitu ya, kemudian bertemu di situ. Nah, kita lihat di sini, akhadhatil qabailu min kulli makanin tahbitu ilal madinati. Ya, akhadhat, mulailah al-qabailu, qabilah-qabilah, min kulli makanin, dari setiap tempat, tahbitu ilal Madinah. Ya, mereka itu turun ke Madinah, istijabatan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menjawab perintah atau memenuhi perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi dari pedalaman-pedalaman pun qabilah-qabilah datang gitu ya, menyambut panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di Tabuk. Ya. Wa tasabaqa, dan berlomba-lomba. Ya, siapa? Al muslimuna, kaum muslimin, dan kaum muslimin berlomba-lomba fi infaqil amwal, di dalam menginfakkan hartanya. Ya. Amthali Utsman, seperti misalnya Sayyidina Utsman, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhum jami'an. Nah, contohnya itu sahabat-sahabat yang eh, kaya-kaya di Madinah, itu Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, itu orang-orang yang kaya gitu. Ya. Nah, di sini ada eh, gambarannya seperti ini. Coba lihat di sini ininya, dialog, apa namanya, narasi yang sebelahnya. Tajahhazal jaishu, tentara bersiap-siap. Wa taharrakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi bergerak ila Tabuka, ke Tabuk. Fi thalathina alfa muqatilin, ya, dalam jumlah 30.000 tentara gitu, menuju Tabuk dengan jumlah 30.000 tentara. Lakin nazad kana qalilan, akan tetapi bekalnya sedikit. Fakana kullu samaniyata asyara rajulan yatabadaluna ba'iran wahidan. Ya, eh, setiap 18 tentara itu mereka saling saling bergantian, ya. Saling bergantian dengan satu unta gitu, naik onta gantian tuh 18. Jadi satu kelompok 18 orang, satu onta. Ya, digunta-ganti gitu. Gantian naiknya. Rubama akalu auraqas syajar. Bahkan terkadang mereka itu makan dedaunan pohon gitu. Jadi makan daun-daunan. Saking apa namanya, luar biasa pengorbanan para sahabat ya. Wa kanal jawu, dan cuaca ketika itu syadidal hararati, teramat panas. Ya. Min ajli dzalika, karena itulah summiya hadzal jaisha Freezer. usrah. Iya.
tentara ini dijuluki dengan Jaisil Usrah, tentara yang kesulitan gitu. Apa tuh? Pasukan pasukan kesulitan gitu. Jaisil Usrah gitu. Ya, kita lihat di sini. Nah, kemudian oh dari sini mungkin ke sini ya di dialognya. Atau ini ke sini nih, coba kita lihat. Ini ke sini gitu. Ini ke sini. Kayaknya begitu, coba lihat. Si narasi ini ke sini. Tafadhol ya akhi. Kita lihat di sebelah kanan ya. Tafadhol ya akhi, silahkan saudaraku. Hadza dauruka fir rukub. Ini bagianmu naik gitu. La la ya akhi, tafadhol anta fa anta mut'ab. Enggak apa-apa. Kamu aja nggak apa-apa. Kamu kan kelelahan gitu. Jadi sahabat dengan sahabat saling gantian tuh naik kendaraan. Nah, ini narasinya yang ini ke sini gitu. Nah, sedangkan yang ini yang kabilah-kabilah yang saling bersodakoh itu tadi, kalau itu ke sini, Masya Allah, laqad tasaddaqa Utsmanu bitis'i mi'ati ba'irin wa mi'ati farasin siwan nuqud. Ya, Masya Allah, Utsman bin Affan bersedekah dengan 900 imiah. Imiah ya, ini 900. 900 onta. Masya Allah. Dan 100 kuda. Ajib ya. 900 onta, 100 kuda. Siwan nukud ya, belum uangnya. Itu baru onta sama kuda. Lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum. Maka dalam peristiwa perang itu, perang Tabuk itu, karena sodakoh Utsman yang Sayyidina Utsman yang tidak tanggung-tanggung, Nabi Muhammad sampai bersabda, "Ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum." Pokoknya mah Sayyidina Utsman kata Nabi Muhammad, habis setelah hari ini mau melakukan apapun perbuatan itu tidak apa-apa, gitu bebas, gitu. Saking apanya, saking menunjukkan amalnya itu apa sangat luar biasa sehingga beliau itu memang sosok yang eh, layak kalau dikatakan ahli surga itu begitu ya. Ya. Tapi ya walaupun Nabi bersabda begitu, Sayyidina Utsman tetap tidak tidak berani untuk berbuat dosa ya. Kalau kalau kita mah nggak tahu ya misalnya. Nah setelah hari ini Jafar bebas lah, kamu mau ngapain? Aduh, ya Allahu alam gitu. Tapi sahabat ini luar biasa. Nah ini ya, jadi ini ini ke sini gambarnya itu. Nah lalu coba lihat di sini. Makasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Tabuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, bermalam di Tabuk bid'a asrota 10 hari lebih sekian gitu bid'a asrota itu asrota lailatan ya 10 malam lebih begitu dunaan yuwajihar Rum tanpa berhadapan dengan bangsa Romawi. Jadi baginda menunggu mereka datang, nggak datang-datang padahal itu lebih dari 10 hari. Alladzina jabanu fadallu adama khawdil ma'rakah faraja'an Nabi. Karena mereka itu pengecut gitu jabanu. Fadallu adama khawdil ma'rakah. Ya, jadi mereka itu apa tidak turun ke medan perang ya. Faraja'a an-nabiyyu maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang ilal Madinati ke Madinah mansuron dengan keadaan menang dalam pengertian orang Rumnya tidak berani berhadapan gitu. Wa kafallahu mu'min wa kafallahul mu'minina syarrul qital dan kaum mukminin apa namanya oleh Allah diberikan anugerah terhindar dari dahsyatnya peperangan gitu. Jadi tidak jadi karena orang Romawinya tidak berani datang. Kanat hadhil ghuswatu li dhurufihal khassah ikhtibaran syadidan. Itu.
peperangan ini, Ghazwah ini, ekspedisi militer ini Ghazwah tuh. Ekspedisi militer ini dengan segala pernak-perniknya itu satu ujian ya dari Allah Ta'ala. Imtaza bihil mu'minuna an ghairihim. Ya. Kaum mukminin oleh Allah di situ terlihat mana yang mukmin, mana yang apa tidak sungguh-sungguh keimanannya gitu. Falam yatakhallaf an hadhil ghazwah illa ashabul a'dzar. Maka tidak ada yang tidak mengikuti peperangan ini kecuali sahabat-sahabat yang meminta izin karena sangat darurat, entah itu karena orang tuanya sakitkah atau misalnya cacatkah dan sebagainya. Yang diizinkan oleh Nabi al-munafiqun dan orang munafik juga mereka tidak ikut. Nah, wa thalathatu nafarin minal mu'minin alladzina takhallafu min ghairi udhrin. Dan ada tiga orang yang dari kaum mukminin yang mereka itu tidak ikut peperangan, tidak ikut berperang ya, tanpa ada uzur ya. Wa humul ladzina btalahumullahu tsumma taba alaihim. Merekalah orang yang oleh Allah diberikan cobaan kemudian setelah itu bertobat ya. Kalau tidak salah dihukum 50 hari atau 60 hari begitu tidak tidak boleh ngobrol dengan mukmin siapapun, dengan Rasul, dengan sahabat, dengan siapapun itu tidak boleh ngobrol dengan mereka gitu. Nah ini tiga orang sahabat itu. Tapi kemudian Allah menerima tobat mereka. Wa kanat hadhil ghazwatu aidan akhiru ghazawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ghazwa ini, ekspedisi militer ini adalah ekspedisi militer terakhir yang dilakukan oleh baginda Nabi. Wa kana laha a'dhamu atharin fi basti nufudhil muslimina wa taqwiyati ala jaziratil Arab. Nah, jadi Ghazwah ini adalah Ghazwah yang pengaruhnya paling besar ya di dalam menguatkan posisi kaum muslimin di Jazirah Arab gitu. Jadi posisi kaum muslimin dengan adanya Ghazwah ini menjadi sangat kuat di kalangan orang Arab gitu karena jumlah tentaranya dahsyat dan kaum muslimin itu berani berhadapan dengan bangsa Romawi yang besar begitu. Walaupun orang Romawinya tidak berani untuk berhadapan dengan baginda Nabi ya. Tapi pengaruhnya besar bagi perpolitikan Madinah ketika itu. Itu posisinya jadi kuat. Nah, kemudian berikutnya terakhir adalah Hajjatul Wada, haji perpisahan. Hajjatul Wada atau haji perpisahan. Afwan, saya sambil mau ngecas dulu di sebelah sini. Sudah agak habis. Nah, itu Hajjatul Wada, haji perpisahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Fi sanatil asyurati minal hijrah. Di tahun ke-10 Hijriyah. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Afwan, keluar. Lil haji. Untuk berhaji. Fi hawalai mi'ati alfin. Ya. eh, apa namanya? Dalam jumlah sahabat sekitar 100.000 orang. Ya. Tartafi'u aswatuhum. Suara mereka terangkat tinggi begitu. Bit talbiyati dengan ucapan talbiyah. Itu ini momen haji terakhir. Jumlah sahabat yang sebegitu banyaknya 100.000 orang. Itu. Dan semua sahabat ya perlu kita ketahui semuanya adil. Semuanya adil dalam pengertian bukan semuanya adalah orang-orang yang terpercaya begitu. Didikan-didikan baginda Nabi begitu ya. Nah, 100.000 orang. Yang mereka mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Wa kanat hadhihi hiyal hajjatul ula al-akhirah. Ini adalah haji pertama dan terakhir.
lirrasul li Rasulillahi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa summiyat bi hajjatil wada, maka dinamai dengan haji terakhir. Di sini ada satu dialog ya, satu cuplikan dialog. Madza fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajj? Apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam haji? Akhadha yu'allimun nasa. Beliau mengajarkan manusia manasikal haji, tata cara ibadah haji. Wa khotaba fihim yaumat tarwiyah, dan baginda berkhutbah di kalangan para sahabat di hari tarwiyah. Al-yawma tsamina min Dzulhijjah, yaitu hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Khutbatan tawilatan, khutbah yang panjang. Bayyana fihal halal wal haram. Nabi jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Wa awsa fiha, dan Nabi berwasiat di dalam khutbah itu bin nisa'i, berwasiat agar perempuan dijaga, wal abidi, dan budak-budak dijaga, wa ghairihim, dan lain-lain minat du'afa, dari kalangan orang-orang yang dhaif, yang lemah. Ba'dan tihail khutbati, setelah selesai khutbah, turun firman Allah Ta'ala. Tapi di sini firman Allah Ta'alanya tidak disebutkan ya. Eh, Kalau tidak salah firman Allahnya idza ja. Menurut sebagian riwayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah itu sampai akhir ayat. Makanya surat An-Nasr itu nama lainnya adalah surat At-Taudi', surat perpisahan. Nah, gitu. Surat perpisahan. Nah, jadi sebagian riwayat ini juga didukung oleh di antaranya Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, tafsir Munir ya. Beliau mengatakan riwayat yang beliau dukung adalah terjadinya turunnya surat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, surat An-Nasr atau surat At-Taudi, idza jaa nasrullahi wal fath, itu setelah Fathu Makkah. Nah, setelah Fathu Makkah itu turun, afwan, bukan, iya, setelah Fathu Makkah terus Haji Wada. Nah, di Haji Wada. Jadi bukan sebelum Fathu Makkah. Gitu. Jadi setelah Fathu Makkah ada Haji Wada. Nah, di Haji Wada itulah turun idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, setelah idza jaa turun, baginda Nabi 60 hari kemudian wafat. Nah, gitu. Kurang lebih 60 atau 70 hari kemudian wafat gitu ya. Itu ada di tafsir Munirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mm-mm. Nah, nah, walamma walamma sami'a Umarul khutbata, ketika Sayyidina Umar mendengar khutbah, adraka, beliau tahu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru, beliau mengisyaratkan ilan qidai ajalihi, kepada akan selesainya ajal beliau gitu, akan habisnya ajal beliau. Fabaka, kemudian Sayyidina Umar menangis. Waqala laisa ba'da tamami illa naqs. Bukankah setelah kesempurnaan itu ada kekurangan gitu. Setelah sempurna itu ada kekurangan. Nah, itu apa Sayyidina Umar seperti itu ya. Maka di sini wa ba'da an qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam manasikal haji. Nah, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan manasik haji, raja'a ilal Madinati, baginda pulang ke Madinah. Wa indama alima biqatlir Rumani li kulli man yadkhulu fil Islam. Dan ketika baginda mengetahui pembunuhan dua orang Romawi terhadap setiap orang yang masuk Islam, jahaja jaishan kabiran limuharabatihim. Lalu baginda Nabi mempersiapkan lagi tentara besar untuk memerangi mereka. Nah, ini yang mana peperangan yang tentara yang disiapkan oleh Nabi ini
eh, ekspedisi militernya tidak sempat Nabi lakukan karena baginda wafat terlebih dahulu, akan tapi diteruskan oleh baginda Nabi oleh sahabat setelah baginda wafat. Nah, gitu. Karena sudah ditunjuk duluan ininya, jenderalnya di sini. Laqad ikhtara Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid amiran lil jais. Nah, ini yang Nabi pilih. Jadi Nabi memilih Usamah bin Zaid, ya, putranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu putra angkatnya Nabi. Jadi mantan budak yang diangkat jadi anak gitu oleh Nabi. Nah, usia Usama bin Zaid ketika itu ada yang mengatakan 17 tahun, ya, masih sangat muda sekali. Beliau menjadi jenderal untuk melakukan penyerangan terhadap Romawi. Ya, karena ada orang-orang Muslim yang dibunuh oleh orang-orang Romawi. Nah, gitu. Akan tetapi belum sempat mereka berangkat itu baginda Nabi telah dipanggil oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu gitu ya. Maka di sini apa namanya, dalam dialog ini ada ungkapan sam'an wa ta'atan li amri, ya, kasrah li amri Rasulillah. Siap mendengar, siap taat kepada perintahnya baginda Rasulullah. Nah, gitu. Ba'da dzalika, setelah itu, maridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maradun syadidan. Setelah itu baginda Nabi sakit keras. Mana'ahu minal khuruji lis-sholati. Sehingga baginda itu terhalang untuk bisa sholat, ya. Tidak bisa sholat untuk ke masjid maksudnya. Fa'amara, kemudian baginda memerintahkan Abu Bakrin Siddiq an yusalliya bin nas, supaya Abu Bakar sholat mengimami orang-orang. Hatta lahiqa bi rabbihi fi tsani asyara min Rabi'il Awal fi sanatil hadiyati asyrata minal hijrah. Sehingga baginda menemui Robnya pada tahun ke-12 di Rabi'il Awal, pada tanggal ke-12 Rabi'il Awal pada tahun 11 Hijriah. Itu. Ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tutup usia, ya. Di sini ada catatan mautur Rasul alaihi salatu wasallam, wafatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, asobahul marad fi tis'in wa ishrin min syahri Safar. Beliau sakit itu pada eh, bulan Safar tanggal 29. Karena haluhu yatadahwaru min yaumin ila yaum. Jadi kondisi beliau semakin menurun dari hari ke hari. Lakinnahu dhalla yusalli bil mu'minina. Akan tetapi baginda masih sholat bersama kaum mukminin, mengimami mereka. Wa yusaddi aw wa yasdi ilaihim nasaiha hatta al-yawm ar-rabi' alladhi sabaqa mautuhu. Ya. Dan beliau itu masih menasehati para sahabat sampai hari keempat, ya, yang mana di situ maksudnya 4 hari sebelum baginda wafat maksudnya gitu. Haitsu ta'adzara alaihi nuhud, di mana 4 hari sebelum wafat baginda itu tidak bisa bangun lagi. Jadi baginda sudah tidak bisa bangun lagi, tidak bisa sholat berjamaah begitu ya. Fa'akhadha makanahu fi imamati sholah Abu Bakrin. Maka yang mengambil posisi imam sholat adalah Abu Bakar. Gitu. Walaupun sudah dalam riwayat katakan Siti Aisyah sudah memberikan usulan ke Nabi jangan ayahnya gitu. Karena beliau itu kalau baca Quran selalu nangis gitu. Jadi suaranya itu karena nangis jadi takutnya kurang jelas begitu. Tapi Rasulullah tetap menghendaki sahabatnya sekaligus mertuanya begitu ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan ketinggian rutbah atau derajatnya Sayyidina Abu Bakar ya di sisi baginda Nabi gitu. Makanya sudah selayaknya beliau menjadi khalifah pertama itu, karena memang apa namanya, dalam kondisi-kondisi genting selalu bersama Sayyidina Abu Bakar gitu.
Sebelumnya kita pernah bercerita tentang berkisah tentang bagaimana bersama di dalam gua gitu kan. Nah, bahkan sejak awal orang yang pertama menerima Islam tanpa mempertanyakan sama sekali itu Abu Bakar. Wa fi yaumi wafatihi, dan di hari wafatnya baginda, qala kalimatahul akhirata li ahlihi. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam me, apa, mengucapkan kata terakhir untuk keluarganya. Wa amarul muslimina, dan baginda memerintahkan kaum muslimin an yakhlasu fis shalah, supaya mereka ikhlas di dalam sholat. Baginda menyampaikan as-shalah, 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 gitu, sholat, sholat. Wa ma malakat aimanukum, dan juga budak kalian. Gitu. Ini wasiat terakhir, bayangkan ya, Nabi untuk menjaga sholat gitu. Indonesia itu kan dalam dalam survei dikatakan yang melaksanakan sholat di Indonesia itu 38% gitu, tidak mencapai 50%-nya. Nah, ini satu apa namanya, satu ladang dakwah buat kita supaya masyarakat ini tergugah gitu untuk mendirikan sholat, karena sholat ini wasiat terakhir baginda Nabi. Nah, coba bayangkan ketika kita ini, entah itu ayah kita, ibu kita, atau orang terdekat kita, ketika dia meninggal gitu, terus dia wasiat ke kita, misalnya jaga adikmu ya si Fulan. Gitu. Nah, itu kan kita terngiang-ngiang, oh iya ya, terngiang-ngiang, oh ya saya harus jaga dia, ini wasiat ini, jaga gitu kan. Itu Rasul tuh, Masya Allah, sholat, sholat, jaga sholat. Nah itu kan, seandainya orang mukmin tuh cinta Rasulullah tuh, dia mestinya teringat-ingat, oh iya itu wasiat terakhir baginda gitu. Wa indaqtirabis sa'atil wada, ketika sudah sangat dekat dengan waktu perpisahan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inda Aisyata. Rasulullah itu ada di sisi Siti Aisyah. Bahkan dalam keterangan di pangkuannya Siti Aisyah gitu ya, kepalanya itu. Wa lafadha akhira kalimatihi hunaka, dan beliau mengucapkan kalimat terakhirnya di situ. Ya. Nah, itu apa namanya? eh, Baginda Nabi mengucapkan ini, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqul a'la. Masya Allah ya, ini baginda Rasul masih mengucapkan Allahumma gfirli warhamni gitu. Tufi alaihi, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat yaumal itsnaini, di hari Senin 12 ya, itsna asyara Rabi al awal, tanggal 12 Rabi al awal, sanata ahada asyara hijriyah, tanggal 11 Hijriah. Wa kana umruhu thalathun wa sittuna sanatan, dan usia baginda itu 63 tahun. Wa arba'ata ayyam, 4 hari, 63 tahun 4 hari. Itu dengan hitungan Hijriah ya. Kalau hitungan Masehi dikatakan usia baginda 61. Jadi kalau kita sekarang usia katakanlah 35 gitu. Nah, kalau di Hijriah kan tuh bisa lebih lebih tua gitu ya, mungkin 36 atau lebih gitu, mungkin 37 gitu. Karena Hijriah itu lebih cepat gitu ya. Jadi baginda kalau tahun Masehinya 61, tahun Hijriahnya 63, lebih 4 hari. Asobal huzna kullu man sami'a bil khobari. Jadi setiap orang yang mendengar berita tersebut eh, merasakan kesedihan gitu ya, yang sangat gitu. Warafadu Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab itu sampai tidak terima gitu. Mm. Atau warafadu tasdiqa, jadi beliau itu tidak membenarkan bimautir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai
menerimanya itu ketika Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan wa inda maqala Abu Bakrin kalimatahul hikamiyah, ah hakimah, apa kalimatahul hakimah. Jadi tapi ketika Abu Bakar Siddiq menyatakan kalimatnya yang memutuskan gitu, yang apa namanya, sangat tepat sekali dalam kondisi seperti itu. Firman Allah Ta'ala, "Man kana minkum ini bukan yang ini ayatnya. Man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sungguh telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Allah, maka sungguh Allah itu hidup, tidak mati gitu. Jadi secara tidak langsung Sayyidina Abu Bakar menyatakan hidup harus diteruskan, perjuangan harus dilanjutkan. Meskipun baginda Nabi itu sosok paling dicintai telah wafat, tapi perjuangan ini harus terus dijalankan gitu. Meneruskan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad gitu, sehingga berjalan terus dakwah sampai saat ini, sampai kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sebagaimana doa baginda Nabi, ya, kita dikumpulkan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin gitu, wa hasuna ulaika rafiq. Oh, gitu. Nah, ini ya, eh, kita telah menyelesaikan Sirah Nabawiyah ini, walaupun sederhana gitu ya, kisah-kisahnya ringkas saja, tapi Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua. Uh-uh. Baik, Alhamdulillah sudah selesai ya. Ini kalau Afwan Ustadz, gimana Bu? boleh bertanya, boleh bertanya sebentar. Boleh, boleh, boleh. Gimana, gimana? Ini Ustadz kan Rasulullah kan meninggal hari Senin ya, Ya. menurut riwayat. Terus kalau nggak salah itu juga ada hadisnya tuh dia bilang, aku menyukai apa meninggal pada hari kelahiranku. Bener nggak itu Ustadz? Kurang tahu saya kalau redaksi hadis. Maksudnya pernah 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 dengar gitu. Makanya saya konfirmasi ke Ustadz gitu kan. Aku apa? Aku di mana aku dilahirkan. Jadi hari di mana aku lebih menyukai apa meninggal di mana aku dilahirkan gitu. Jadi kan hari Senin. Yang mau saya tanyakan kalau itu emang pernah ada, pernah apa benar itu. Bagaimana dengan meninggal di hari Jumat itu? Apakah juga dari hadis Rasul apa ulama gitu? Jadi apa meninggal di hari Jumat itu bagus gitu? Itu gimana Ustadz? Ya, itu hadis Syukran ya Ustadz. hadis Hmm. baginda Nabi juga. Jadi memang meninggal di hari Jumat itu di antara tanda-tanda kebaikan gitu kan, di Sayyidul Ayyam gitu. Tapi bukan berarti apa namanya, meninggal bukan hari Jumat tidak baik, bukan. Sebenarnya itu untuk menunjukkan keagungan hari Jumat gitu. Hari Jumat itu hari yang agung, sehingga orang meninggal di situ ya, tanda-tanda meninggalnya dalam keadaan yang baik begitu. Tapi bukan menafikan hari lain itu tidak baik, karena baginda Nabi sendiri wafatnya hari Senin bukan hari Jumat gitu. Itu seperti itu. Kira-kira begitu ya. Ya baik Ustadz. Jazakallah khair. Jadi lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar usianya sama, 63 sama. Nah gitu kira-kira. Nah ketika baginda wafat itu kan di kamar. Nah lalu para sahabat diskusi kira-kira apakah mau dibawa ke kampung halaman di Mekah gitu, atau mau di pemakaman Baqi, atau mau di pemakaman mana begitu kalau di Madinah. Nah, lalu kata sahabat Abu Bakar, eh, para nabi itu dalam eh, baginda pernah bersabda, para nabi itu wafat dimakamkan di mana dia wafat gitu. Karena baginda wafat di kamar itu, maka dimakamkanlah di situ. Nah, gitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat juga di situ, bersebelahan dengan baginda Nabi. Jadi betul-betul baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tuh
sehidup semati itu betul ya ternyata dari muda gitu kan bareng-bareng sampai Nabi menjadi Rasul. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu bareng terus gitu membela Nabi habis-habisan sampai jadi menantu gitu kan sampai wafat pun bersebelahan sama baginda Nabi. Lalu digantikan oleh Sayyidina Umar jadi khalifah. Nah, ketika Sayyidina Umar ditikam itu, nah kemudian ditikam beliau dibawa dari masjid ke rumahnya itu sudah tidak bisa ditolong lagi gitu karena diberikan minum juga keluar lagi dari badan gitu si airnya itu karena sudah parah tikamannya lalu meminta beliau pesan kepada anaknya Abdullah bin Umar tolong sampaikan kepada Siti Aisyah saya ingin dimakamkan di sebelahnya Baginda gitu. Terus Siti Aisyah galau kan, aduh ini saya itu Rasulullah itu kan suaminya Siti Aisyah juga gitu. Jadi tadinya ingin beliau di situ dengan ayahnya, dengan suami tercinta dan juga Rasulullah. Tapi beliau ta'zim kepada Sayyidina Umar, akhirnya satu slot lagi untuk beliau diserahkan diberikan pada Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dimakamkan di situ gitu. Jadi tiga orang itulah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar begitu. Nah, Insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum ditutup. Alhamdulillah ya. Kalau kisahnya sudah selesai, sudah khotam kajiannya begitu. Cukup, tidak ada lagi. Kalau udah selesai begini Ustadz, berikutnya apa Ustadz next? Nah, itu saya masih memikirkan ya sementara ini kita fokuskan dulu ke kajian bersama guru kita tuh Ustadz Alfan. Ya, kita bedah artikel-artikel, insya Allah akan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan gitu. Sambil juga kalau ada usulan boleh nanti tinggal WhatsApp gitu ke saya kira-kira mau lanjut ke kajian apa yang kira-kira ringan saja begitu ya. Ringan tapi banyak hikmahnya begitu seperti kitab ini. Insya Allah. Itu barangkali. Ada lagi mungkin tambahan. Kalau tidak ada, Alhamdulillah ya kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Kurang dan lebihnya mudah-mudahan Allah mencukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Ya. Barakallah. Wa iyyakum. Silahkan.